Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Rahman Sukhwani. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi dengan NIM 3 digit terakhir saya 012 dari angkatan 2025. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana menginstalasi berbagai setup pada pemrograman, yaitu seperti Visual Studio Code, Python, Windsurf, Cursor AI, dan berbagai lainnya. Nah, kita langsung saja. Nah, pada penjelasan video ini kita bakal menginstalasi Python dan mengecek versi Python, lalu menjalankan contoh program seperti dari program yang kita sudah buat dari program 1 sampai 6, dan instalasi library tambahan, dan instalasi Visual Code, Copilot AI, instalasi Cursor, dan Windsurf. Kenapa kita perlu menggunakan AI pada pemrograman? Karena AI dapat menulis kode otomatis dari deskripsi singkat. Contohnya seperti kode generation. Pemrogramer tidak perlu menulis semua baris dari nol, sehingga pekerjaan lebih cepat dan selesai. Namun, yang harus kita ketahui, meskipun kita menggunakan AI pada pemrograman kita harus dapat mengetahui apa saja yang harus diperbaiki pada pemrograman kita. Karena AI pun tidak menjamin pada pemrograman yang dibuat oleh AI itu nggak bakal langsung jadi, pasti bakal ada contoh pada bahasa pemrograman yang salah atau bahasa yang salah. Nah, contohnya AI itu seperti Copilot AI. Nah, dia tuh bisa langsung membuat fungsi Python hanya dari komentar. Lalu selanjutnya, apa manfaat setup pada pemrograman kita? Jadi yang pertama, dia tuh bakal menjamin kode berjalan dengan benar. Contohnya tuh seperti compiler, interpreter, dan library yang tersedia sesuai kebutuhan. Lalu, dia juga dapat meningkatkan produktivitas seperti editor atau IDE dengan fitur auto complete seperti debugging dan integrasi yang mempercepat penulisan kode. Selanjutnya ada mengurangi error teknis. Nah, contohnya tuh seperti setup rapi, mencegah error seperti library not found. Lalu di sini ada kolaborasi lebih efektif. Nah, di sini juga kita bisa dapat tim yang bekerja di lingkungan yang sama, misalnya tuh visual environment atau Docker. Lalu di sini ada pemeliharaan lebih mudah. Nah, di situ tuh pemeliharaannya tuh menjadi setup standar yang memudahkan update seperti deployment dan scaling aplikasi. Nah, di sini kita akan menjelaskan apa sih itu Cursor AI. Jadi yang pertama, Cursor AI itu berperan sebagai editor Alphorst yang memperluas kemampuan coding dengan asisten AI. Kekuatan utamanya ada auto suggest dan generated code. Di situ tuh untuk menuliskan dari prompt dan melengkapi pola berulang. Selanjutnya ada refactoring cerdas. Itu tuh menyusun ulang kode, menggantikan API atau menormalkan gayanya. Chat kontekstual. Nah, di situ tuh chat kontekstual itu adalah menjawab pertanyaan berdasarkan file dan repo kamu. Lalu integrasi Git. Nah, itu untuk membantu membuatkan commit message yang merangkum perubahannya. Selanjutnya ada VS Code atau Visual Studio Code. Nah, Visual Studio Code itu adalah aplikasi yang editor yang berbasis pemrogramannya VS Code. Nah, perannya itu untuk editor ringan yang lintas platform dengan ekosistem eksistensi yang sangat besar. Kekuatan utamanya ada IntelliSense dan debugging. Jadi dia tuh auto complete, breakpoints, watch variables. Terus ada marketplace extensible seperti Python, Docker, GitHub, Jupyter, Prettier, dan S-Line dan sebagainya. Lalu di sini ada terminal terintegrasi, yaitu menjalankan perintah tanpa keluar dari editornya. Terus di sini ada Python. Nah, Pythonnya tuh untuk perannya itu menjadi bahasa pemrograman dengan sintaks sederhana dan ekosistem library luas. Kekuatan utamanya adalah ekosistem kaya seperti NumPy, Pandas, TensorFlow, OpenCV, FastAPI, dan Django. Terus selanjutnya ada virtual environment. Nah, di situ tuh untuk isolasi dependensi per proyek kayak Eventee atau Conda. Terus ada testing dan tooling juga. Nah, di situ seperti Ptest, Black, Flag, dan MyPay, pre-commit.
Terus manfaat setupnya itu adalah report reproducibility seperti requirements txt, paid project home, dan menjalankan yang versi lama. Nah, untuk kualitasnya itu seperti formatter atau linter otomatis yang menjaga standar. Dan data AI itu lebih siap untuk CP atau ML seperti proyek hand sign dan recording. Terus di sini ada Windsor. Nah, Windsor itu perannya untuk ide bertenaga AI yang memprioritaskan alur cerita, flow, dan pemahaman kode base. Keuntungan utamanya adalah agen yang memahami proyek, membaca konteks repo, merencanakan langkah-langkah perbaikan. Selanjutnya ada autocomplete dan refactor berbasis AI. Itu tuh untuk menjaga konsisten desain. Dan selanjutnya ada asisten debugging, mengusul hipotesis, akar masalah, dan perbaikan. Manfaat pada setupnya itu tuh proyek kompleks lebih tertata AI membantu menyusun rencana perubahan besar. Dan di sini ada kurva belajar menurun, yaitu penjelasan sistematik atas arsitektur dan modul. Kecepatan eksperimennya adalah coba variasi solusi tanpa menulis ulang banyak kode. Selanjutnya ada PyCharm. Nah, peran PyCharm itu untuk ide khusus Python dari JetBrains dengan fitur profesional. Nah, keuntungan utamanya itu refactor mendalam seperti rename, extract, save file, delete dengan analisis simbol. Dan selanjutnya ada testing coverage integrasi p-test seperti unit test dan laporan yang cakupan. Terus ada dukungan web dan data seperti kayak di Jago dan Flex. Nah, jadi seperti itu. Dan selanjutnya ada database tools, profiler, dan performa. Manfaat setupnya ada proyek Python skala besar, yaitu arsitektur kompleks, lebih aman dikelola. Terus produktivitas tim, yaitu kompensi dan infeksi bawaan mengurangi deviasi. Terus di sini ada quality gates, yaitu sebelum commit, infeksi dan tes mudah dijalankan. Nah, contoh di sini ada contoh workflow setup praktis. Yang pertama itu tuh pilih editor atau IDE-nya. Nah, di sini saya memilih misal VS Code. Nah, VS Code itu ekstensinya ada seperti Python, Plans, Jupyter, Black, Insert, GitHub, dan pull request. Terus untuk settingsnya yaitu format onset, letting active, path interpret, dan path. Lalu ada PyCharm. Nah, jadi selain VS Code ini ada PyCharm juga yang berbasis kayak seperti VS Code. Sama fungsinya seperti editor juga, namun di sini konfigurasi interpreternya ke PNP, aktifkan infeksi dan p-test. Lalu tambahkan AI assistant. Nah, kenapa kita memerlukan AI assistant? Karena kita perlu juga bantuan AI dengan perkembangan teknologi sekarang. Nah, AI juga kita dapat memanfaatkan untuk membantu atau mempermudahkan ketika kita salah pemrograman. AI dapat membantu membenarkannya. Seperti di sini contohnya kursor AI dan Windsor. Nah, kursor itu import repo, aktifkan chat kontekstual. Nah, lalu gunakan AI untuk menghasilkan modul boilerplate, menulis docstring, dan menyarankan teks. Nah, jadi gunanya AI juga bisa menyarankan teks gitu. Terus yang ketiga ada standarisasi kualitas, formatter dan liter, yaitu seperti Black, Insert, Flag, dan MIPI. Terus ada pre-commit hooks, itu tuh jalankan formatter atau linter otomatis sebelum commit. Terus 4 ada testing dan dokumentasi, yaitu p-test. Nah, jadi p-test itu adalah struktur tes yang convert target. Terus ada docstring atau readme. Nah, itu tuh meminta AI merangkum arsitektur dan cara menjalankannya. Dan kelima ada git dan CI atau CD. Itu branching atau commit. Nah, jadi branching dan commit itu adalah aturan branch seperti main, dep, feature, dan message yang jelas. CI itu adalah menjalankan lin, seperti menjalankan lin, test, formatting di pipeline seperti GitHub, Actions, dan yang lainnya. Jadi hasilnya itu dia menciptakan lingkungan terisolasi, kualitas terjaga, kecepatan tinggi berkat AI, dan proses tim segera dari dev sampai deploy. Nah, ini kita langsung akan mempraktekkan cara menginstalasi setup dan cara menggunakan AI pada
pertemuan kali ini. Ini pertama-tama kita bakal mendownload dulu VS Code ya. Nah, di sini kalian bisa download di sini. Nah, karena saya sudah mendownloadnya, kalian bisa mengklik yang pilihan Windows sesuai versi kalian. Ketika kalian menggunakan Mac, ya silakan untuk menggunakan Mac. Di sini ada div, ada RPM juga. Nah, karena saya menggunakan Windows, jadi saya pilih Windows. Nah, di sini dia otomatis sudah ke-download. Nah, tapi saya sudah dikarenakan sudah download, jadi saya tidak perlu mendownloadnya lagi. Lalu kita mendownload PyCharm. Nah, PyCharm itu, jadi PyCharm itu adalah sebuah integrate atau development environment atau IDE yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi Python. Nah, fungsi utama PyCharm itu adalah untuk menulis dan mengedit kode Python. Jadi kalian kalau misalnya punya pemrograman yang menggunakan bahasa Python, kalian bisa mengedit di PyCharm juga. Terus dia juga bisa mendeteksi error seperti di dalam kode tersebut tuh bakal secara otomatis membenarkannya sendiri karena dia sudah berbasis AI. Terus dia menyediakan debugger juga untuk mencari dan memperbaiki bug. Terus keunggulan PyCharm itu yaitu mendukung framework populer seperti Django, Flex, dan FastAPI dan sebagainya. PyCharm juga memudahkan integrasi dengan Git, database, dan tools lainnya. Nah, jadi kalian bisa langsung download aja di sini. Set. Nah, dia bisa saya kurang tahu ya apakah ini bisa di-download di MacBook atau enggak. Soalnya di sini kayak tulisan Windows. Nah, karena kita pakai Windows, kita download. Nah, dikarenakan saya sudah mendownload, jadi saya tidak perlu untuk mendownloadnya lagi. Jadi kita cukup hapus saja. Nah, selanjutnya kita mendownload Python yang versi 3.10. Sebenarnya untuk versinya itu kalian bebas mau menggunakan 3.10 atau 3.11, itu opsional menurut kalian. Nah, tapi karena saya menggunakan Python yang 3.10, jadi saya memilih Python 3.10. Nah, di sini kalian juga bisa mendownload Python di Google ya. Nah, di sini kalian bisa menyesuaikan dengan OS kalian seperti MacBook, Windows, dan source list. Nah, karena saya menggunakan Windows, nah kita cukup di sini. Nah, tetapi karena saya sudah mendownload Python, jadi saya gak usah mendownload lagi. Saya hanya menyediakan cara mendownloadnya saja. Lalu kita mendownload Cursor AI. Nah, Cursor AI itu adalah AI Prompt Code Editor yang membantu pemrogramer menulis, memperbaiki, dan memahami kode lebih cepat. Nah, manfaat utama dari Cursor AI itu adalah dia bisa membuat fungsi seperti kelas atau file baru berdasarkan perintah yang kita mau. Nah, selanjutnya itu adalah refactor atau perbaikan otomatis. Jadi ketika kita salah menulis bahasa pemrograman, dia otomatis bakal ngasih tahu kita ada kesalahan pada program yang kita tulis. Nah, Cursor juga dapat Cursor juga dapat mengubah struktur kode atau refactor dengan aman dan lebih cepat. Nah, yang ketiga juga manfaat dari Cursor ini, dia bisa membaca seluruh proyek yang kita maksud. Seperti Cursor dapat memahami konteks satu proyek lengkap, jadi bukan hanya satu file. Nah, dia juga membantu menjelaskan bagaimana alur program bekerja. Nah, yang keempat ada generate kode di deskripsi. Maksudnya itu kita tuh bisa memperbaiki instruksi seperti buat API. Misal promnya kayak buat API login dengan Express dan GUID. Dan Cursor bakal membuat kodenya. Terus dia juga mampu debugging dengan penjelasan. Jadi Cursor juga dapat menjelaskan error dan memberikan solusi yang sesuai. Yang selanjutnya itu dia juga bisa integrasi Git-nya lebih mudah karena dia bisa membantu menulis commit message, membuat PR, atau menjelaskan perubahan file. Nah, yang Cursor juga dia tuh bisa mendukung banyak bahasa pemrograman seperti Python, JavaScript, TypeScript, Go, Java, sama HTML dan CSS.
Nah, dia juga kolaborasinya tuh lebih efisien karena dia bisa digunakan seperti asisten programmer dalam satu workspace. Nah, jadi cara downloadnya kalian tinggal pencet download for Windows. Nah, tapi karena saya sudah download juga kursornya, jadi saya cukup ngasih tahu bagaimana kursor di download. Selanjutnya kita bakal mendownload Windsurf AI. Ini kita bakal mendownload Windsurf AI. Nah, manfaat Windsurf AI nya itu adalah dia tuh AI yang mengerti seluruh project konteks. Jadi dia tuh dapat memahami struktur project kita secara menyeluruh. Jadi bukan hanya satu file. Nah, dia juga membuat AI yang bisa menjawab pertanyaan tentang alur program, mencari bug atau berbagi file, melakukan perubahan kode yang konsisten di seluruh project. Dia juga bisa edit kode dengan natural language, seperti dia bakal cukup berisi instruksi, kayak kita misal kasih instruksi ke dia tuh kayak seperti refactor folder out supaya lebih modular. Dia juga bisa seperti itu. Jadi Windsurf tuh bakal langsung melakukan perubahan ke semua file yang terkait. Nah, kita langsung download for Windows aja di sini. Kita bisa menggunakan yang x64 atau ARM64. Kita coba contoh yang 64. Nah, di sini lagi-lagi saya sudah mendownloadnya, jadi saya tidak perlu download lagi. Saya cukup mengasih penjelasan apa saja yang harus kita download pada setup kali ini. Nah, selanjutnya saya bakal mencoba pada VS Code ya. Misal kita searching VS Code dulu. Nah, oke. Nah, di sini kita sudah membuka Visual Studio Code. Kita hapus dulu. Nah, di sini dia tuh punya ini ya, banyak folder yang saya buka juga. Nah, di sini kita bisa mendownload dulu Python di sini ya. Kita coba searching. Sorry. Kita tuh bisa download. Nah, kita juga bisa download Blackbox AI di di Visual Studio Code. Nah, manfaatnya tuh dia tuh dapat memudahkan kita pada pembuatan pemrograman. Seperti contohnya kita ketika membuat program, dia tuh bisa membuatkan kita program. Misal seperti tolong buatkan kalkulator, dia juga bisa membuatkan seperti itu. Nah, kita juga perlu untuk mendownload Python pada VS Code ini. Karena kenapa? Karena kita juga bakal menggunakan language Python pada pertemuan kali ini. Nah, misal kita mencoba langsung saja mencoba ini ya, tes VS Code. Nah, di sini dia otomatis bakal, karena kita meminta dia membuatkan folder baru, dia jadi minta ya. Nah, misal kita punya TTRL. Nah, di sini ada dua AI, yaitu AI Test Visual Code dan AI Blackbox. Misal kita bakal mencoba mencoba tolong buatkan Blackbox. Tolong buatkan bentar, ini kitanya hapus dulu. Tolong menjadi satu buat saya, buatkan saya kalkulator dengan bahasa pemrograman Python dan kalkulator bertemakan, misal kita bertemakan apa ya, Avatar deh, jangan Tomb Raider misalnya. Nah, biarkan si Blackbox
memikir dulu. Nah, sambil kita menunggu black box memikirkan maksud kita apa, kita coba untuk buka ini ya, kursor AI. Kursor sini. Nah, kita tunggu dulu. Oke. Dia sudah berhasil. Oke. Di sini dia masih berpikir ya. Oke. Kita buka kursor. Kok buka? Kita tunggu dulu sampai dia buka ya. Nah, gampang ya. Nah, di sini kita sudah buka kursor AI. Nah, ini tuh bahasa pemrograman dari mana sih? Kok tiba-tiba langsung ada? Nah, dia tuh karena kursor AI itu berbasis Visual Studio Code, jadi dia tuh nyambung ke Studio Code kita. Nah, kita kan tadi buatkan saya kalkulator. Nah, ini nih bahasa pemrograman yang kemarin nih, maaf karena saya kemarin sudah mencoba ini ya. Misal kita buatkan lagi dah, kita buatkan ya, buatkan saya kalkulator bertemakan Tomb Raider ya. Dengan menggunakan bahasa Python. Oke, kita tunggu apakah yang Visual Code sudah selesai. Oke, masih ini ya, masih berpikir. Biarkan dia berpikir dulu. Nah, ini baru berapa nih? Dia si kursor tuh langsung buat ya, cepet banget kan dia ya. Kita misal kita langsung buat ini contoh kalkulator. Kita pakai yang contoh kalkulator. Oke, kalau misalnya mau agak berisik, mohon maaf teman-teman, dikarenakan kipas laptop saya nyala, jadi mungkin agak berat ya untuk pemrograman kali ini. Jadi maaf teman-teman. Dan dia si kursor itu tuh dia bakal otomatis memeriksa error pada file yang dia buat gitu. Misal di sini dia dia no linter error not found ya. Jadi tandanya kalau kita baca dia nggak ada error. Nah, di sini kita tadi kan minta tema visual Tomb Raider kan. Dia membuat tema visual yang hitam gelap, abu-abu gelap, emas Tomb Raider gitu. Font dan styling modern, efek hover pada tombol. Nah, fitur-fiturnya itu operasi dasar tambah butang saat bagi. Oke. Nah, kita coba run ya teman-teman. Coba bisa. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Ini hasil dari pemrograman AI yang kita minta kursor AI buat kalkulator yang bertemakan Tomb Raider. Nah, kita coba ya, misal 2 ditambah AI dikali 6D dengan berapa? 12. Jadi kursor AI itu ini lebih cepat ya dibandingkan dengan si black boxnya Visual Studio Code. Sini dia black boxnya dia masih berpikir. Saya kurang tahu juga nih kenapa enggak.
sudah bisa ya teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, terus misal sininya kita coba lagi 8 dikurangi 9, sini berapa? Oke, min 1. Jadi untuk kursor itu lebih cepat ketimbang Visual Studio Code teman-teman. Di sini juga kita bakal menggunakan contoh kalkulator, kan kita sudah buat kan. Misal kita buat ini lagi deh, kita ngambil apa ya, dari tugas kita, misal contoh tugas 1. Oh, udah apa. Nah, di sini kita bakal file dulu deh, file dulu. Kalau nggak salah sih ini. Nah, ini. Nah, ini tuh hasil dari tugas kita teman-teman. Nah, di sini dia menanyakan what's your name, siapa nama kamu, boil some water. Jadi ini tuh tutorial untuk memasak memasak pasta di bahasa pemrograman Python. Nah, ini tuh pertemuan kita pada pertemuan pertama. Nah, kita coba running dan fitur file. Oke, what's your name? Kita jawab Fajriel. Iya. Enter, halo Fajriel, please. Di sini kita bakal masih tahu cara memasak king pasta. Pertama, tambahkan air, tunggu 5 menit, tambahkan salt, tambahkan pasta, dan masak selama 10 menit, dan tuangkan air ke ini. Selesai gitu. Selanjutnya kita bakal cek black box. Oke. Di sini masih belum ini ya teman-teman. Masih belum ini buka, belum beres ya. Coba kita coba di Windsurf AI. Kursor dulu biar gak terlalu berat ya, biar seperti itu. Nah, Windsurf AI itu Windsurf itu apa sih? Jadi Windsurf itu sama dengan kursor. Maksudnya dia Windsurf itu lebih ke AI yang berbasiskan Visual Studio Code gitu. Nah, kita di sini download Python dulu. Di sini oke, kita bakal install resource. Nah, di sini oke. Kita bakal coba untuk ini dulu ya, coba tugas 1 kita dulu di sini. Kita compile dulu deh. Nah, misal kita mau ini sampai sekarang belum selesai. Pada yang selesai. Nah, kita file dulu. Kita coba tugas kita dulu. Oh, ini open file. Ini tugas 1 kita. Set. Nah, ini adalah tugas 1 kita. Nah, kita bakal coba running di Python file. Oh, ini kita tambahkan ini. Tambah 1 kita visual.
kita sudah mengimport tugas pertama kita ke Visual Studio Code. Itu tuh kalau saya cukup nambahin gimana. Nah, di sini kalkulator yang minta AI black box di Visual Studio Code udah jadi ya teman-teman. Nah, ini udah hasilnya jadi seperti ini. Kita coba ini sih. Oh, kok ini? Oke, nah sini kita coba. Oh, ini ya running di problemnya apa nih? Ada satu gitu ya. Flex ini satunya ada, coba ya kita coba running bisa ya. Kalau ada running, running nah di sini kita coba running Python ya, apakah dia bisa. Oh, kayaknya dia oh dia ngerunning yang ini nih. Sorry. Dia ngerunning ini tuh. Nah, kita coba running di terminal. Kok ini? Tapi ini nggak bisa nih. Nah, di sini AI yang kita suruh buatkan kalkulator di Visual Studio Code, yaitu AI yang jadi GitHub, ini udah jadi ya teman-teman. Nah, kita langsung coba untuk di sini apa ini? Oh, ini sini terkip. Nah, kita coba ini ya running pakai terminal. Nah, kita di sini AI yang kita minta di di prompt ini ya, di prompt GitHub ini udah jadi ya teman-teman, yaitu kalkulator Tomb Raider. Ini kita temanya tadi Tomb Raider. Nah, di sini udah jadi teman-teman. Misal kita coba 8 dikali 9 deh, berapa? 72 ya teman-teman. Ini udah berhasil kita buat di bahasa pemrograman yang kita buatkan teman-teman, gitu. Nah, selanjutnya kita nanti bakal mencoba. Oke teman-teman, selanjutnya kita bakal coba AI Windsurf ya. Kita minta tolong buatkan kalkulator bertemakan Tomb Raider ya, dengan bahasa pemrograman Python. Oke. Nah, kita tunggu dia menganalisis dulu ya. Sebelumnya kita sudah buat di ini di Visual Studio Code. Nah, tadi udah bisa di running. Nah, kita coba tunggu beberapa saat dulu. Bisa nih. Nah, untuk hasil dari percobaan kita pada Windsurf ini sudah jadi ya teman-teman. Ini dia udah jadi mungkin cukup sekian dari pertemuan kali ini. Saya Fajri Rahman Sofani pamit dulu. Terima kasih.